Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan pengujian normalitas data menggunakan SPSS. Jadi perlu diketahui bahwa uji normalitas data ini merupakan uji asumsi ya untuk analisis pada uji potensi statistik parametrik. Di uji prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis, maka asumsinya adalah data yang akan diuji itu berdistribusi normal. Oke. Oke, langsung saja untuk tutorial mengenai uji normalitas data menggunakan SPSS. Nah, sekarang untuk SPSS yang saya gunakan ini masih versi 16. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau di-upgrade ke versi 22 dan seterusnya silakan digunakan, tetapi nanti saya pikir setiap versi itu tidak terlalu berbeda ya dalam analisisnya. Nah, sekarang saya sudah buka SPSS-nya ya. Di sini ada data view sama variable view. Jadi misalnya kita menyiapkannya di variable view dulu. Misalnya data yang kita siapkan itu adalah nama variabelnya ya, nama variabelnya misalnya motivasi belajar. Kita kasih eh, singkatan seperti ini, karena kalau dia di spasi nggak bisa. Jadi ataupun misalnya motivasi dikasih underscore begini ya, belajar gitu ya. Nah, kalau dia di spasi nggak bisa. Ini biarkan numerik, kemudian desimal bisa dikosongkan boleh. Nah, di sini kita kasih ketik lagi motivasi belajar. Nah, ini di sini bisa spasi ya. Oke. Ini biarkan scale. Kemudian nanti kalau misalnya variabelnya ada 2, 3 dan seterusnya, nanti ini bisa ditambahkan ya ke bawah sampai dan seterusnya. Kita lihat di data view. Nah, ada nama variabel ini ya, motivasi belajar. Oke. Nah, langkah kedua kita sudah menyiapkan data yang akan diuji, itu biasanya data ya, hasil pengumpulan data kuesioner ya. Nah, misalnya ini contoh data pengumpulan data dari kuesioner ya. Ini ada 350 responden ya, ada 350 responden. Kita ingin mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak ya. Dengan demikian kita eh, yang skor totalnya ini ya, skor total ini kita copy paste ya, nanti di SPSS-nya kita copy, kemudian kita paste di sini ya, di SPSS. Nah, begini. Oke. Ini ada, kita cek ya, ada 350 responden ya. Ini akan kita uji apakah datanya berdistribusi nomor apa tidak. Oke, kita langsung saja masuk ke analyze ya. Setelah ini di copy paste, di analyze, kemudian pilih descriptive statistik ya, kemudian explore ya. Nah, ini kita pindahkan ke dependent list ya. Oke. Di statistiknya, nah di statistiknya di sini penting ya, kalau kita ingin melihat adanya outliers di hasilnya nanti, maka kita pilih outliers ya. Ini outliers ini gunanya adalah biasanya distribusi data ini akan diganggu oleh yang namanya outliers. Outliers itu adalah eh, data atau skor yang menyimpang jauh dari nilai rata-rata. Dan biasanya ini yang akan menyebabkan data tidak berdistribusi normal. Oke, kita continue aja. Kemudian kita klik plot. Nah, plot kita bisa pakai stem and leaf, bisa histogram juga bisa. Nah, ini jangan lupa ini yang dicentang ya, normality plot with test. Kita continue, kemudian optionnya dibiarkan seperti ini saja sama. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, ini outputnya ya, di case processing summary. Di sini ada informasi mengenai statistik deskriptifnya, ada min rata-ratanya ya, dan standar errornya, kemudian ada nilai mediannya, standar deviasi, minimum, maksimum ya. Nah, di sini hasil dari outliers tadi ya, extreme values ya, extreme values.
ada ekstrim tinggi high case dan ada ekstrim rendah lowest gitu ya. Ini value-nya ekstrim yang tertinggi itu 50 ya. Kemudian ekstrim yang terendah itu 20 untuk jawaban yang memilih nomor 1 ya. Untuk yang jawabannya memilih nomor 5 yang tertinggi 47, yang terendahnya 29 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat test of normality. Ini dia nih. Nah, ini tabel yang paling penting. Di sini ada dua tabel yang biasa digunakan untuk sampel yang lebih besar itu adalah Kolmogorov, Smirnov. Ya, ini untuk sampel yang mungkin di bawah 20 ya, di bawah 50, maaf, di bawah 100 juga ada apa-apa ini pakai Shapiro Wilk. Nah, kita fokusnya ke Kolmogorov, Smirnov ya. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,000. Ya, ketentuannya adalah eh, nilai signifikansinya ini harus lebih dari 0,05 ya, harus lebih dari 0,05. Sedangkan di sini hasilnya 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita ini tidak berdistribusi normal ya, data kita tidak berdistribusi normal. Oke. Nah, kemungkinan besar data tidak berdistribusi normal tadi adanya outliers tadi ya, adanya outliers. Untuk melihat outliers kita bisa lihat di box plotnya ini ya. Nah, ini outliers ini ya, ini outliers, nilai yang apa ya, di terlalu jauh di atas nilai rata-ratanya sekitar 36-an ya, ini ya 37 tadi ya nilai rata-ratanya. Atau di sini ada nilai 50-an lebih ya, ada nilai 50-an lebih. Nah, ini kemudian ini yang paling tertinggi, jadi nilai ekstrim tinggi, yang ini nilai ekstrim rendah. Nah, nanti kalian bisa apa ya, membuang data ini, kemudian nanti diuji lagi untuk normalitasnya dan dilihat kembali apakah nilai signifikansinya ini sudah melebihi 0,05. Kalau sudah lebih dari 0,05 berarti datanya sudah berdistribusi normal. Oke, terima kasih.